Selamat pagi. Sekarang kita berada di Kabupaten Badung dan pagi ini kita bakal naik ke Puncak Mangu. ya yang berada di Gunung Catur dan ini merupakan gunung tertinggi nomor 4 di Bali. Dan sekarang kita udah nyampe di lokasi parkirnya. Di Google Map itu kita tuliskan tadi pagi yaitu parkir atas dari Pura Puncak ya, Mangu. Pura Puncak Mangu. Dan tadi sekitar berkendara sekitar 90 menit dari Kuta. Dan perjalanan di pagi ini sangat asik sekali, jalanannya sepi dan tadi kita sempat menemukan sunrise yang indah di perjalanan dan pagi ini kita bakalan start untuk hiking ke Pura Puncak Mangu. Dan kita ada berlima, ada Ibnu, ada Maya, Ya. ada Abi, ada Andra, ada Gede juga. Pokoknya ikuti perjalanan kita di Pura Puncak Mangu. Baik, sebelum kita melaksanakan pendakian kita pada pagi hari ini menuju puncak Gunung Catur, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Dua, tiga. Berjalan sekitar 10 menit dari start point tadi. Jadi teman kita yang beragama Hindu mau sembahyang dulu di salah satu pohon yang ada di sepanjang jalur trekking ini. Dan habis ini kita bakal lanjutkan perjalanan ke pos 1. Aroma hujan semalam membuat pendakian kami semakin bersemangat. Jalanan yang basah tak menyurutkan niat kami untuk sampai ke puncak Mangu. Tak ada sedikit penyesalan untuk memulai pendakian ini. Semakin jauh kami melangkah, kami banyak menemukan pohon yang tumbang, sehingga menantang kami untuk berjalan lebih estetik lagi. Hutan bagi kami seperti jalur runway fashion show. Di sepanjang perjalanan, kami bisa menjadi diri sendiri dan berekspresi tanpa adanya juri. Sehingga di sepanjang perjalanan kami selalu bernyanyi dan berlomba untuk melangkah mencapai puncak Mangu. Karena kami yakin puncak Mangu menanti kami dengan tersenyum. Karena di sini vegetasi hutannya sangatlah bagus, akhirnya kita memutuskan untuk berfoto-foto sebentar. Dan jarang banget kita bisa menghirup udara segar di pagi hari dengan pemandangan yang luar biasa ini. Dan di depan saya ada banyak pohon yang itu sepertinya sudah berumur puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun ya. Dan ini jalanannya enak banget dipakai buat trekking dan rada licin. Tapi karena kita udah bawa trekking pole, jadi sangat membantu untuk melakukan penanjakan kali ini. Jalur petang ini menjadi jalur favorit untuk para pendaki yang akan menuju Gunung Catur. Karena jalan di sini lebih ringan, santai dibandingkan dengan jalur Bedugul. Semoga pendakian kita kali ini lebih menyenangkan dan let's go! Jadi kita istirahat lagi
Karena udah lumayan nanjak ya deh ya. Iya, udah lumayan nanjak. Kita udah seperempat jalan sepertinya. Yes, alhamdulillah. Nih, jadi di sepanjang jalannya walaupun jalanannya ada tangganya, kadang-kadang ada pohon yang melintang di tengah perjalanan, jadi hati-hati aja. Selamat kalian berempat. Iya, biasanya di hujan ya. Lebih suka hujan yang lebih enak, jadi ada kesan-kesan raininya gitu. Ditambah kesan-kesan kabut juga ya, Ditambah Bu ya. kesan-kesan pacet. Tapi hari ini sepertinya cerah Amin. dan semoga cerah Semesta. sampai kita turun nanti. Itulah tantangannya Abi, portofolio Abi. Akhirnya kita udah sampai di pos 1. Cocok banget untuk beristirahat sebelum kita melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Dan sesuai dengan arahan, jagalah kebersihan dan hati-hati. Oh iya, untuk kalian yang mau sembahyang bisa di sebelah sini. Oke, nah sembahyang dulu deh. Ya, kita semuanya dulu, canangnya ada di belakang. Nah, kalian harus hati-hati jika mendapatkan trek yang semacam ini, karena tiba-tiba di tengah perjalanan banyak pohon yang tumbang yang menghalangi anak-anak tangga untuk naik ke atas. Bang, tasnya nggak bisa kegedean. Akhirnya kita sudah sampai di pos 2. Ini ada papan petunjuk yang ditempel di pohon. Nah, berarti ada 2 pos lagi untuk sampai ke puncak Mangu ya guys. Semoga cuaca di puncak gini ya, Cerah. cerah mendukung, sehingga kita bisa lihat pemandangan Danau Beratan dari puncak. Oke, udah nggak Oke, sabar. sabar. Kita lanjut ke pos 3 dan pos 4. Yuk, Let's mari. go! Orang kan jadi berbuat. Dan kita melakukan sembahyang lagi di pos 2. Dan mungkin buat teman-teman yang memiliki keyakinan yang lain yang bertanya apakah harus wajib sembahyang, mungkin yang non Hindu mungkin cuma cukup mengucapkan permisi dan tetap menjaga ketertiban yang ada di Gunung Catur, karena gunung ini merupakan gunung suci bagi umat Hindu di Bali. Lagi-lagi kita nemuin pohon yang tumbang di tengah perjalanan, tapi kita memilih melewati jalur sebelah kiri agar tidak merunduk dari sini. Nah, kalian bisa lihat, sepertinya pohon ini udah berusia puluhan tahun dan mungkin tumbang karena faktor usia.
Dan nggak jauh dari lokasi pohon tumbang ini, kita akan menemukan banyaknya anak tangga di sini. Ini sepertinya anak-anak tangga yang paling banyak yang kita lihat selama pendakian ini setelah pos 2. Tapi nggak apa, jangan menyerah guys. Yes. Semangat. Thank you. Jadi udah mulai ada tangga yang udah mulai rusak. Jadi kalian disarankan untuk membawa tongkat seperti kita untuk membantu kalian untuk naik karena jalannya cukup licin walaupun tidak hujan ya, tapi karena ini hutan jadi jalannya lembab. Sekarang kita berada di antara pos 2 dan pos 3. Dan ini udah 2,5 jam perjalanan karena kita santai banget. Dan jalanannya udah mulai nanjak plus banyak tangga-tangga yang rusak. Ya. Jadi tongkat ini sangat membantu kita trekking pole ini. Dan kita sewanya semua peralatan camping kita selama ini di base camp Singaraja. Pokoknya kalian yang mau nyewa langsung aja nanti kontak, dan pokoknya pelayanannya mantap banget. Abangnya ramah banget. Tukang tendanya kece deh pokoknya. Nanti kita cantumin di mana ya? Ya, kita mau lanjut dulu. Sampai jumpa di puncak nanti. Di pos 3 dulu ya. Di pos 3 dulu ya. Oke. Oh iya, Beneran Gunung Agung? Bener bang, pulang nasi Padang Ubud. Iya. Serius? Iya. Bani bukan bener apa? Kan nggak aku nyetir. Dek, Gunung Dek. Agung ya? Nggak kelihatan. Jadi ini jalannya juga cukup becek, licin, tapi masih bisa dilalui. Nah, kita ketemu tangga lagi dan wah. Oke, di depan sudah ada teman-teman. Ini kalau nggak salah kita sudah lewat di pos 3 dan ini ada Bang Ibnu. Bang Ibnu. Ya, dan informasi buat kalian, kalau kalian ke gunung, jangan sampai kaki kalian kena tumbuhan ini, karena itu bisa gatal-gatal. Ini hati-hati aja. Yuk, kita lanjut. Oke, jadi ini nama tumbuhannya apa Bang? Kalau bahasa Padangnya itu jelatang, tapi kalau bahasa Indonesianya aku kurang tahu. Oke, yes. Oke, let's go. Kita udah nyampe di pos 3, dan di sini jalanannya mulai licin. Dan hati-hati aja guys, mulai basah. Dan yang paling menakjubkan dari pos 3 itu, pohon-pohonnya itu terlihat sangat bagus sekali. Dan hati-hati juga, mulai banyak monyet di sini sama barang bawaan kalian. Jangan sampai barang bawa kalian direbut sama monyet itu. Ini kenapa pendaki lasak? My goodness. Abi, pakai ininya lo tongkatnya, Bi. Dia mendeskripsikan dirinya dia sendiri, Lasa. Langsung Aduh, bukan ini. Tata, coba lihat. bagian sabar nanti. Nih karena jalanannya licin, emang harus hati-hati. Dan ini pura setelah pos 3. Mungkin teman kita yang beragama Hindu bakalan sembahyang dulu. Di sini keadaannya sangat tenang sekali. Suci banget, cuma ada kita berlima. Sembahyang dulu.
Persediaan canangnya masih cukup nggak ya Masih sampai ini? Gimana Bi, Luka? Enggak sih, Oke. cuma gini aja. Jadi kalian hati-hati ya, di sini jalannya licin. Karena juga banyak bebatuan. Jadi harus pintar-pintar posisi nginjak kakinya di mana. Pegangannya harus kuat. Akhirnya kita sudah berada di ketinggian 1800 dpl. Berarti sisa 300 lagi ya untuk sampai ke puncak. Dan hutan di sini udah mulai lebat. Tadi ketemu pendaki yang lain yang udah turun, mereka bilang untuk sampai ke puncaknya itu sekitar 15 menit. Tapi karena kebanyakan berhenti, sepertinya estimasi waktu kita bakalan berbeda. 5 menit bagi dia, 5 jam bagi kita. Oh no. Halo, sekarang kita sudah sampai di pos 4 di ketinggian 1850 meter di Wow. atas permukaan laut. Jadi pos 4-nya itu tanda ketinggiannya. Sedikit lagi kita akan sampai di puncak Gunung Catur. Yeay. 1850 mdpl. Yuk, semangat. Akhirnya yuk kita naik Sedikit lagi. lagi. Kita bisa, guys. Cuaca udah mulai mendung dan kita sudah nyampe di pohon kembar. Tapi pohon yang ini atau yang satu lagi ya? Kita belum tahu. Oke, ini pohon kembarnya. Udah ngos-ngosan juga. Dan kita berharap nanti pas turun semoga nggak hujan agar pulangnya bisa. Ke Ubud beli nasi padang. Ini semua motivasi. Jadi yang memotivasi kita tadi adalah nasi padang yang ada di Ubud. Siap? Siap. Siap guys. Siap Maya. Siap. Oke. Ayo. Kita bakalan lanjutin perjalanan kita karena dikit sebentar lagi. lagi kita bakalan nyampe di puncak. Dia bawa ring light. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Catur yang ditandai dengan ada pura di belakang kita. Namanya pura apa? Pura Puncak Mangu. Dan akhirnya setelah 3 jam pendakian kita sampai juga dan beruntung banget cuaca sangat cerah dan kita bisa melihat danau Beratan di samping sebelah kanan kita dan kita di sini juga rada waspada karena banyak banget monyet-monyet yang berkeliaran di sini. Siapa saja dia siapa tahu dia bakal ngerampok kamera kita buat ngevlog. Dan itu monyetnya di belakang kita. Dan setelah nyampe tadi kita langsung Belum selesai. langsung sembahyang. Tadi Abi, Gede, Maya udah sembahyang. Dan kita akan beristirahat sebentar kira-kira sekitar 1-2 jaman dan habis itu kita langsung turun karena kabut juga udah mulai naik.
Apa vlog lagi? Lo iyalah. Hanya di Halo, guys. Travelog gue. Kita mau balik ke bawah. Jadi kita abis ini mau makan nasi padang. Udah dari tadi. Ini via Bedugul. Dan kalau di sini via Plage tadi. Dan kita mau pulang. Thank you guys for today. Terima kasih. Thank you. Go to nasi padang. Jadi kita mau makan nasi padang yang enak banget. Ini nasi padang terenak sedunia. Berada di Ubud. Spoiler nih. Ya. Jadi kalau kalian mau ke Bali dulu. Atau ke Padang dulu. Ya. Oke, kita akan pulang. Udah ada Gunung Catur. Ya, turun. Ini rute turunannya rada berkabut, tapi jalanan masih terlihat jelas. Di jalan pulang kita agak sedikit kehujanan, kita berhenti di tengah antara pos 2 dan pos 1. Dan kita ingatin buat teman-teman yang mau nanjak ke Gunung Catur, kalau bawa jas hujan dan perlengkapan untuk perlindungan tas dan barang bawaan kalian. Tapi hujan ini menambah syahdunya perjalanan pulang kami, dan terima kasih Gunung Catur. Semoga kita bisa bertemu kembali. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang Ada stabilisasi ini kan ada. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne.